Halo biker, saudaraku yang selalu ada di mana saja. Kali ini Almin akan membahas tentang motor yang bermesin 2 tak, juga penilaian tentang motor 2 tak apakah yang terkencang. Sebelum ke peringkat, Almin akan menjelaskan sedikit tentang apa itu mesin 2 tak. Mesin ini ditemukan pada tahun 1881 oleh Sir Dougal Clerk dari Skotlandia. Lalu Almin jelaskan tentang mesin ya. Mesin ini maksudnya mesin motor dan juga kendaraan lainnya umumnya mempunyai 4 siklus kerja. Jadi dari menghisap campuran udara dan BBM, lalu mengkompresinya atau mempadatkannya. Kemudian BBM yang dipadatkan tadi dibakar dan diledakkan untuk menghasilkan energi mekanis. Lalu langkah yang terakhir adalah membuang hasil sisa pembakaran. Jadi untuk menghasilkan tenaga, umumnya mesin itu melakukan 4 langkah tadi. Pada mesin 4 tak, setiap kerja mesin diwakili oleh 1 langkah, 2 naik, 2 turun. Tapi pada mesin 2 tak itu berbeda, karena 4 kerja atau siklus kerja tadi hanya diwakili oleh 2 langkah saja, 1 naik, 1 turun. Gambarannya seperti ini. Gerakan ke atas piston berperan untuk menghisap campuran udara dan bahan bakar yang letak ruangannya berada di bawah piston, sekaligus mempadatkan campuran udara dan bahan bakar sebelumnya yang berada di ruang di atas piston sambil menutup exhaust manifold atau saluran keluar. Itu langkah pertama. Untuk langkah keduanya, setelah BBM yang dipadatkan tadi diledakkan busi dan tercipta daya atau energi mekanis, kemudian otomatis piston terdorong ke bawah. Dengan begitu piston akan menekan BBM yang sudah dihisap sebelumnya dan memaksanya berpindah ke bagian atas melalui celah yang dinamakan transfer port sambil menutup intake manifold atau saluran masuk. Kemudian untuk peringkat, Almin menetapkannya atau menilainya berdasarkan PWR atau power to weight ratio yang dihitung berdasarkan power terhadap bobot dari motor itu sendiri. Pada bobot ditambahkan bobot manusia atau rata-rata manusia, lalu power juga akan dikurangi oleh power loss-nya. Data power loss ini dikonfirmasi dari yang ditetapkan adalah sebesar 5 hingga 10% yang kemudian dirata-ratakan. Tapi tidak hanya begitu saja, karena hal ini juga dikonfirmasi dengan hasil uji data dyno test dari pengujian yang bisa dipercaya, misalnya hasil uji dyno test Akrapovic. Almin tidak memperhitungkan hasil top speed karena sudah dijelaskan di konten admin yang lainnya. Ya intinya begini dan seperti ini dan selalu seperti ini. Jika top speed itu adalah hanya kecepatan puncak, dan bisa saja motor A dan B atau kedua motor yang dibandingkan itu sama, tapi raihannya atau waktu dalam meraihnya itu berbeda. Semakin cepat semakin baik, dan kecepatan sebuah motor meraih top speednya adalah dikarenakan dan disebabkan oleh kemampuan tenaga untuk mendorong beban motor termasuk ridernya. Dan Almin juga tidak memasukkan atau mempertimbangkan hasil orang-orang kebutan YouTube tentang motor tertentu, karena itu bersifat sangat subjektif sekali. Dua motor yang diadu atau dipertandingkan belum tentu kondisinya sama, yang satu standar, yang satu banyak perubahan. Bobot pengendara juga tidak sama, yang satu berat, yang satu jungkring. Dan jika membuktikan kecepatan motor itu tergantung ridernya, berarti bukan menguji motornya tapi menguji ridernya atau menilai ridernya. Jadi yang ada di sini atau yang admin peringkat di sini adalah benar-benar objektif menilai sebuah motor dari semua spek yang dimilikinya dengan mengesampingkan faktor rider atau pengendara, tapi tetap memperhitungkan bobot rata-rata manusia. Sebenarnya tidak semua motor disertakan dalam peringkat dikarenakan alasan tertentu satu dan banyak hal. Misalnya yang masuk peringkat adalah versi teratas atau versi terbaiknya, lalu faktor kelengkapan data dari motor. Kemudian terkadang pabrikan mengeluarkan motor yang hampir mirip dari desain, spesifikasi mesin, hingga bobotnya juga identik, tapi namanya dibedakan. Kemudian ada juga motor versi modifikasi dan limited edition yang lebih superior dari aslinya. Semuanya ada 35 motor, 2 tak di bawah 150 cc, tapi tidak akan disebutkan detailnya karena terlalu banyak, susah ngapalinnya. Almin akan sebutkan per 5 saja, tapi di peringkat 10 besar Almin akan jelaskan secara lebih detail satu persatu. Sebenarnya semua juga Almin sudah jelaskan secara detailnya. Itu ada di website xmotorride.com. Silahkan kalian membaca artikelnya. Jika kalian liar mendengar Almin kebacot jika tieu. Untuk peringkat 35 hingga 31 ditempati oleh Yamaha V80 di posisi 35 dengan skor PWR-nya adalah 22,86 kg per 1 horsepower. Di posisi 34 ada Vespa PX 150 dengan skor PWR yang mencapai 22,31 kg per 1 horsepower. Lalu pada peringkat 33 ada Yamaha Alfa 2R dan Alfa Champ dengan raihan PWR yang mencapai 21,04 kg per 1 horsepower. Kemudian pada 32 ada Yamaha Sigma, skor PWR-nya adalah 20 kg per 1 horsepower. Dan di peringkat 31 ada Suzuki Tornado GX 100, PWR yang dicapainya adalah 17,27 kg per 1 horsepower.
Kemudian pada sesi yang kedua ya, peringkat 30 sampai 26 yang dimulai oleh Suzuki RC 100 Sprinter atau Suzuki RC 100 Sprinter pada posisi 30 mencapai nilai PWR 16,44 kg per 1 horsepower. Lalu ada Suzuki TS 100 di posisi 29 dengan PWR-nya 15,40 kg per 1 horsepower. Kemudian pada peringkat 28 ada Yamaha RX 100 dengan nilai PWR yang dicapai adalah 15,09 kg per 1 horsepower. Pada peringkat 27 ada Yamaha F1 ZR, PWR yang dicapainya adalah 14,40 kg per 1 horsepower. Dan pada peringkat 26 ada Suzuki TS 125, PWR yang dicapainya adalah 13,92 kg per 1 horsepower. Lanjut ke peringkat 26 ke 21. Mulai peringkat 25 yang ditempati oleh Suzuki Satria 120R dan Satria 120S lumba-lumba yang mencapai PWR 13,17 kg per 1 horsepower. Kemudian pada peringkat 24 ditempati Yamaha RX 125 single atau ankle yang mencapai PWR 13,17 kg per 1 horsepower. Lanjut pada posisi 23 ditempati Suzuki Tornado GS 110 dengan PWR yang dicapai adalah 12,83 kg per 1 horsepower. Kemudian pada 22 atau posisi 22 ada Suzuki Crystal. Nilai PWR dari Suzuki Crystal ini mencapai 12,81 kg per 1 horsepower. Dan di peringkat 21 ada Suzuki GP 125 dengan PWR yang dicapai adalah 11,73 kg per 1 horsepower. Lalu peringkat 20 besar dari 20 ke 16 ditempati oleh Yamaha RX 125 Twin, motor di bawah 150 cc 2 tak, satu-satunya yang mempunyai 2 silinder. Yamaha RX 125 Twin ini mempunyai skor PWR 11,62 kg per 1 horsepower. Lalu selanjutnya di posisi 19 ada Suzuki Satria RU 120 LS, ini ribet amat, Satria Hiu yang mempunyai PWR yang dicapai adalah 11,48 kg per 1 HP. Kemudian pada posisi 18 untuk peringkat 19 ada Yamaha 125Z dengan PWR yang dicapai adalah 11,27 kg per 1 horsepower. Lalu pada posisi atau peringkat 17 ada Yamaha RXS Special. Yamaha RX Special ini mencapai PWR 10,91 kg per 1 horsepower. Kemudian pada posisi atau peringkat 16 ada Yamaha REK, bukan RE-King ya, tapi REK, mencapai PWR 10,66 kg per 1 horsepower. Deretan peringkat selanjutnya adalah dari 15 ke 11. Pada peringkat ke-15 ditempati Yamaha Tiara yang memiliki skor PWR mencapai 10,45 kg per 1 horsepower. Kemudian diikuti pada peringkat 14 Yamaha RE King yang mencapai skor PWR 9,59 kg per 1 horsepower. Selanjutnya pada peringkat 13 ditempati Yamaha RXZ. Yamaha RXZ ini mempunyai PWR 9,03 kg per 1 horsepower. Lalu pada peringkat 12 ada Honda Novadas RS 125 yang mencapai skor PWR 8,20 kg per 1 horsepower. Pada peringkat 11 ditempati Kagiva Stella 125 yang mencapai skor PWR 7,93 kg per 1 horsepower. Dan akhirnya sampailah di peringkat 10 besar. Di peringkat 10 ditempati Kawasaki Ninja 150RR. Kawasaki Ninja 150RR ini boleh dibilang salah satu motor penutup era kejayaan 2 tak. Peraturan internasional mempermasalahkan tentang emisi gas buang dari motor jenis ini. Ya pada ujung-ujungnya perkembangan motor 2 tak yang sebenarnya potensinya sangat menjanjikan terpaksa harus terhenti sampai di sini saja, menyebabkan nama RR yang seharusnya lebih superior dari saudaranya yaitu Ninja 150R malah pada kenyataannya sebaliknya, yang malah lebih inferior. Hal ini disebabkan oleh aturan Euro 2 saat itu, sehingga kemampuan motor ini harus kebiri habis-habisan. Kawasaki Ninja 150RR ini dibekali spek mesin 149 cc 2 tak, bor kali stroke pistonnya adalah 59 kali 54,4 mm overbore, dan rasio kompresi mesinnya berada di 6,9 banding 1. Tenaga atau power puncaknya mencapai 28,2 horsepower pada 11.000 rpm, dan torsi puncaknya berada di 21,6 Nm pada 9.000 rpm.
rpm. Bobot Ninja 150RR ini termasuk berat untuk motor 150cc 2 tak, mencapai 134 kg, sementara motor 150cc 4 tak. Dengan begitu PWR yang dicapai adalah 7,51 kg per 1 horsepower. Kemudian pada posisi 9 ditempati oleh Suzuki RJR 150 Sprinter. RJR 150 Sprinter ini adalah simbol anak sekolahan tajir di era tahun 90-an. Hanya anak tertentu yang bisa memilikinya, di mana yang lainnya masih mengandalkan transportasi umum sebagai alat atau andalan mobilitasnya. Dan kalaupun ada yang menggunakan motor, paling hanya motor bebek saja seperti Astrea Grand, Suzuki Shogun, hingga GL Pro. Suzuki RJR 150 Sprinter ini dibekali spek mesin sebesar 147cc 2 tak. Pada diameter kali lengkap pistonnya adalah 59 x 54 mm overbore dan rasio kompresinya berada pada 7,0 banding 1. Tenaga atau power puncaknya mencapai 24,2 horsepower di 10.000 rpm dan torsi puncaknya berada pada 17,2 Nm pada 8.500 rpm. Bobot dari RJR 150 ini termasuk sangat ringan, setara dengan Yamaha RX King mencapai 100 kg saja. Dengan begitu PWR yang dicapai adalah 7,23 kg per 1 horsepower. Kemudian pada posisi 8 ditempati Honda NSR 150R. Ini sama dengan motor RJR 150 Sprinter, adalah simbol anak tajir pada masanya. Motor sport 2 tak dari Honda ini masih sering terlihat jalanan pada pertengahan rentan dekade 90-an. Tapi pada saat ini keberadaannya cukup jarang terlihat meskipun sekali admin melihatnya. Honda NSR 150 ini dibekali spek mesin sebesar 149cc 2 tak, bor kali stroke pistonnya 59 x 54,5 mm overbore dan rasio kompresi mesinnya mencapai 6,4 banding 1. Tenaga ada power puncaknya mencapai 27,3 horsepower di 10.000 rpm dan torsi puncaknya berada di 20 Nm atau Nm pada 8.500 rpm. Pada bobot NSR 150R ini mencapai angka 120 kg. Dengan begitu PWR yang dicapai adalah 7,19 kg per 1 horsepower. Pada peringkat 7 ditempati Kawasaki Ninja 150R dan SS. Dua motor Kawasaki yang masih eksis sering terlihat di jalanan ini terdiri dari dua varian, R dan SS. Keduanya sebenarnya sangat identik dari spek, mesin hingga bobotnya. Sedangkan perbedaan yang paling terlihat atau mencolok adalah pada bentuk lampunya, di mana R itu mengotak atau cenderung mengotak dan SS itu membulat. Keduanya dibekali mesin 148cc 2 tak, bor kali stroke pistonnya 59 x 50,6 mm overbore dan rasio kompresi mesinnya 6,8 banding 1. Tenaga maksimal kedua motor ini mencapai 29,6 horsepower di 10.500 rpm dan torsi puncaknya di 20 Nm pada 9.000 rpm. Bobot kedua motor ini identik mencapai 124,5 kg sehingga PWR yang dicapai adalah 6,81 kg per 1 horsepower. Kemudian pada posisi ke-6 ditempati Yamaha TZM 150. TZM 150 ini adalah andalan nomor 1 dari pabrikan Yamaha di kelas 150cc 2 tak. Motor yang hadir di saat kurang tepat ini ya pada waktu krisis moneter 98. Ini dibekali mesin 147cc 2 tak, pada bor kali stroke pistonnya adalah 59 x 54 mm overbore dan rasio kompresi mesinnya berada di 6 banding 1. Mesin Yamaha TZM ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 35,3 horsepower di 10.500 rpm dan torsi maksimal di 25 Nm pada 9.500 rpm. Pada bobot, TZM ini adalah yang teringan di kasta 150cc Super Sport, yaitu 119 kg saja. Dengan begitu PWR yang dicapai adalah 5,54 kg per 1 horsepower. Motor 2 tak andalan Yamaha ini posisinya paling akhir pada deretan peringkat Superport 150cc 2 tak. Tapi sebenarnya tidak signifikan karena memang kastanya Super Sport. Jadi perbedaan dengan peringkat di atasnya itu tipis-tipis sekali. Tapi perbedaan dengan peringkat di bawahnya, yaitu Kawasaki Ninja 150R dan SS, itu lumayan jauh karena sudah beda kasta. Selanjutnya pada peringkat 5 ditempati Honda NSR 150RR. Honda NSR RR ini adalah versi terbaru dari generasi sebelumnya, dikenal dengan sebutan NSR 150RR Astra. Motor ini menyematkan double R di belakangnya sesuai tradisi Honda yang berfilosofi fokus ke performa dan kecepatannya. Motor ini mempunyai spesifikasi mesin sebesar 149cc 2 tak dengan konfigurasi bor kali stroke-nya atau pistonnya 59 x 54,5 mm overbore, sedangkan pada perbandingan rasio kompresinya mencapai 6,8 banding 1. Mesin NSR ini mampu memuntahkan tenaga hingga 36,5 horsepower di 10.000 rpm dan torsi puncaknya di 26,8 km
Nm pada 9000 rpm. Pada bobotnya mencapai 120,9 kg. Dengan itu PWR yang dicapainya adalah 5,41 kg per 1 horsepower. Pada peringkat 4 ditempati Honda FSX 150 Super Aerosport. Honda FSX 150 ini adalah versi sport tourernya dari NSR 150RR. Mereka bilang sih begitu ya, banyak orang bilang versi sport tourernya, tapi admin tidak sependapat karena admin sudah mencobanya sendiri. Pegel, meskipun stangnya berada di atas tetap saja pegel. Dan gelowai motor siga kieu dijadikan motor touring kan gak bener. Masalahnya konsumsi bahan bakar pun tidak bisa disebut sebagai atau layak disebut sebagai motor sport tourer jika dibandingkan dengan kapasitas yang dibawanya. Mungkin admin lebih tepatnya menyebutnya city sport bike, dan admin akan berpikir 1000 kali jika harus touring menggunakan motor ini meskipun stangnya lebih tinggi dari NSR 150RR. Motor ini dibekali spek mesin yang identik dengan NSR 150RR, yaitu 149cc 2 tak dengan konfigurasi diameter gelangkar piston 59 x 54,5 mm overbore, sedangkan pada rasio kompresinya mencapai 6,8 banding 1. Pada tenaga mesinnya, motor ini mampu memutarkan tenaga hingga 36,5 horsepower di 10.000 rpm dan torsi puncak di 26,8 mm di 9.000 rpm, sedangkan pada bobotnya mencapai 120 kg saja, sedikit lebih ringan daripada saudara sepupunya NSR 150RR, sehingga PWR yang dicapai menjadi lebih baik dari NSR 150RR tadi, yaitu mencapai 5,39 kg per 1 horsepower. Pada peringkat 3 ditempati Suzuki RG 150 Gamma 2. Motor sport 2 tak dari klan RG ini merupakan yang tertinggi sekaligus jagoannya Suzuki di kelas 150cc 2 tak. RG Gamma 2 ini memang dipersiapkan untuk melawan NSR 150RR atau mencegalnya. RG 150 Gamma 2 ini dipersenjatai mesin 148cc 2 tak. Pada perbandingan diameter gelangkar pistonnya adalah 61 x 54,4 mm overbore, sedangkan rasio kompresi mesinnya berada pada angka 6,8 banding 1. Pada sektor mesin, motor ini mampu menghasilkan tenaga atau power sebesar 37 horsepower pada 10.800 rpm dan torsi puncaknya berada di 25 Nm pada 10.000 rpm. Dengan bobot yang mencapai 122 kg, maka PWR Gamma 2 ini mencapai 5,32 kg per 1 horsepower. Pada peringkat 2 ditempati Honda NSR 150 SP. NSR 150 SP ini adalah anggota keluarga klan NSR atau New Spirit Racer dari Honda. Selain itu, motor ini adalah update tertinggi dari NSR 150RR. Menyematkan nama SP berarti motor ini adalah Sport Production. Motor ini memiliki spesifikasi mesin 148cc 2 tak. Pada perbandingan diameter gelangkar pistonnya adalah 59 x 54,5 mm overbore dan rasio kompresinya berada di 6,8 banding 1. Mesin motor 2 tak tercepat Honda di kelas 150cc 2 tak ini mampu menghasilkan tenaga puncak sebesar 38,7 horsepower di 10.500 rpm dan torsi puncak berada di 27 Nm pada 10.000 rpm. Bobot NSR SP ini mencapai 122,4 kg, maka nilai PWR yang dicapai adalah 5,15 kg per 1 horsepower. Pada peringkat 1 dan yang menjadi juaranya adalah Kawasaki Ninja KRR SE PDK 150. Motor 2 tak yang menjadi andalan Kawasaki sekaligus salah satu kasta tertinggi ini memiliki spesifikasi mesin 148cc 2 tak. Pada perbandingan berkali stroke pistonnya adalah 59 x 54,4 mm overbore, sedangkan pada rasio kompresi mesinnya berada di 8 banding 1. Pada motor ini Kawasaki berkolaborasi dengan produsen racing PDK dan Tsukiji, sehingga output tenaga power mesinnya mencapai 39,2 horsepower di 11.000 rpm dan torsi puncaknya 26 Nm pada 10.000 rpm. Pada bobot Kawasaki Ninja KRS PDK 150 ini mencapai 121 kg. Dengan begitu nilai PWR yang dicapai adalah 5,04 kg per 1 horsepower. Tentunya setelah memperhitungkan power loss dan menambahkan berat tenaga manusia. Motor 2 tak ini memang termasuk kasta tertinggi dari Kawasaki yang bermesin identik dengan saudara kandungnya seperti Serpico SE dan PDK R1. Bahkan PDK R1 mampu mencapai tenaga maksimum sebesar 41 PS atau 40,4 horsepower. Sayangnya PDK R1 ini adalah motor yang diproduksi terbatas dengan hanya 100 unit saja dan bukan motor produksi massal. Tentang motor 2 tak ini memang admin tumbuh bersamanya, mengalami benar-benar masa kejayaannya di jalanan. Kalau sekarang sih hanya remak-remaknya saja.
Jadi ya admin cukup beruntung lah, lahir di saat yang tepat merasakan kedikdayaan motor 2 langkah ini. Dari semua yang admin sebutkan mungkin 70%, 60-70% admin sudah mencoba semuanya. Bahkan seringnya admin mengalami kecelakaan ya akibat motor-motor itu. Pernah nyungsep ke sawah dengan RX, nabrak tukang beca pakai RJR teman, hingga harus terpaksa Unico untuk menggantinya. Masuk got bersama NSR 150R, nabrak gerobak sampah, waktu bonceng teman pakai Yamaha Evan ZR, dikatain goblok sama bapak di jalan waktu gelar barargas pakai Satria lumba-lumba. Biasalah itu kenakalan anak angkatan akhir 90-an dan awal 2000-an, memang begitu. Ya seenggaknya nggak pernah main cewek lah. Ya mungkin kalian yang seangkatan dengan admin paham benar tentang ini. Baik, sekian saja konten admin tentang peringkat 35 motor 2 tak versi up to 150 cc. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian, dan mohon maaf jika konten admin menyinggung salah satu pihak. Jika ada masukan silahkan isi kolom komentar. Jika kalian suka konten admin silahkan like, follow, dan subscribe. Tidak lupa admin ingatkan untuk selalu hati-hati di jalan karena nyawa kalian lebih penting dari apapun. Sampai jumpa di konten selanjutnya.